Shalom, para sahabat-sahabatku, keluarga yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita jumpa kembali di dalam YouTube channel saya, Samalo Family. Sesuai dengan janji saya, lanjutan daripada kesaksian hidup saya berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, saya mau flashback kembali bagaimana saya di dalam mengalami masalah kehilangan sebuah rumah. Waktu itu ada sudah saya ceritakan bahwa ada teman suami saya mengajak untuk berbisnis, dan mereka katakan bahwa kita meminjam uang dari bank untuk berbisnis untuk dapat modal. Tapi ternyata waktu uang itu turun, uangnya tidak ada. Menurutnya dari bank bahwa uang itu diambil sebagai bayar hutang dari teman suami saya itu. Tentu kami kaget sekali. Ya, kami tiap hari kami tidak bisa membayar cicilan ke bank yang begitu besar. Waktu jatuh tempo kami tiap hari didatangin oleh kolektor dari bank. Dan setelah kami tidak sanggup untuk membayarnya, bank mengambil keputusan untuk melelang rumah itu. Sempat kami mengajukan gugatan ke pengadilan, tetapi karena kekuatan hukum kuat, suami saya sebelum mendapatkan pinjaman dari bank itu, mereka sudah menandatangani perjanjian di hadapan notaris. Jadi kekuatan hukumnya kuat, kami tidak bisa menuntut orang itu. Hanya jalan satu-satunya yang kami ambil adalah mengampuni. Mengampuni. Ini sangat berat sekali untuk saya lakukan dengan suami, bahwa kita harus melepaskan pengampunan, merelakan apa yang menjadi milik satu-satunya kita untuk dilepaskan ke tangan orang lain. Begitu setiap hari kami bergumul, tidak tahu apa yang mau dilakukan, bingung apa yang mau dilakukan. Semakin hari semakin kami dikejar waktu untuk bisa keluar dari rumah itu, karena bank akan menyita rumah di mana kami tinggal. Bingung, stres, mau kemana dibawa anak-anak ini banyak. Ya, kami hanya bisa berdoa. Akhirnya saya sepakat dengan suami saya, sebagai anak Tuhan, kami harus melepaskan pengampunan. Dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mengikuti apa kata Tuhan, bukan apa kata hati kami. Sehingga kami menghadap ke bank untuk kami meminta kebijaksanaan, beri kami kesempatan untuk menjual rumah itu. Dan kami dikasih kesempatan hanya 1 bulan untuk mendapatkan pembeli rumah itu. Tentu rumah itu kami jual dengan harga yang murah sekali. Dan puji Tuhan, Tuhan mengirim pembeli yang masih melebihi dari utang kami yang ada di bank. Sehingga sisanya itu ya sekitar 100 juta. Saya percaya di mana di Jakarta untuk dapat rumah 100 juta. Hanya kami menemukan sebuah rumah di dalam gang yang kecil. Ya tentu ya tanpa surat-surat. Hanya surat gerik saja. Dengan harga 100 juta. Hanya 2 kamar. Dan rumahnya ya tidak layak. Kecil sekali. Untuk membawa anak 7 itu sangat
kecil sekali. Tetapi apa boleh buat, daripada kami harus ngontrak sana sini, kami terima bahwa ini sebuah hal yang kecil yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami harus percayakan kami setia dalam perkara yang kecil, dan kami memulai kehidupan yang baru di rumah yang kecil itu. Rumah itu sederhana sekali, sampai satu kali waktu saya ada di kamar mandi, kedengaran orang yang lewat, orang itu berbicara, yang mana sih depannya rumah ini, yang mana samping, yang mana belakang. Karena rumah itu bentuknya kayak korek api, kotak, tidak bermodel sedikit pun. Dan ya, tapi kami di dalam, kami sukacita sekali untuk menjalani kehidupan itu, karena kami percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan bersama dengan kami. Dari tempat itu kami mulai melayani dengan setia, kami mulai mencari Tuhan dengan setia, dan pelan-pelan Tuhan memulihkan keadaan kami. Ya, anak-anak kami yang sekolah, memang ada yang di universitas, ada yang SMA, SMP, SD, TK, semua sekolah ada di dalam. Tentu Bapak Ibu tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan uang sebanyak itu untuk menyekolahkan mereka. Tetapi betul-betul kami mengandalkan Tuhan. Memang sering mendapat satu kendala untuk membayar uang sekolah anak-anak, tapi tetap kami bisa menyelesaikan bersama dengan Tuhan. Ada saja caranya Tuhan untuk bisa menolong kami, sehingga mereka bisa menyelesaikan sekolahnya. Ada yang bisa menyelesaikan S1, yang 4 yang bisa S1, dan ya 3 yang belum, gitu ya. Itulah pengalaman kami yang pertama untuk pindah ke rumah yang kecil, rumah yang baru dalam kehidupan kami. Namun di tempat yang kecil itu Tuhan memberikan kami perkara-perkara yang besar. Kami mulai setia melayani di gereja bersama dengan suami. Anak-anak kami juga setia, ada yang melayani di gereja, ya setia di dalam mengikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga mulai bekerja saat kami merendahkan diri di hadapannya. Kami merasa kami tidak ada apa-apanya, seperti apa yang dikatakan Paulus di Filipi, bahwa apa yang dahulu merupakan suatu kebanggaan, sekarang ini kuanggap jadi sampah. Jadi semuanya kami anggap itu sampah yang harus kami bersihkan dari hati kami, sakit hati, kecewa, dan semua kami lepaskan semuanya, dan kami mulai belajar untuk mengikut Tuhan dengan benar. Ya, mungkin sampai di sini cerita kami untuk mendapatkan sebuah rumah yang kecil, tapi kuasa Tuhan besar di dalamnya. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali di YouTube channel, di konten berikutnya dengan cerita yang lebih lagi. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen, serta di share. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye.